Udah tuh rencana kita mau karaoke nih, udah di setel bang. Udah siap nih, udah pilih-pilih lagu nih, setel. Nah berhubung kan memang kalau karaoke itu kan enaknya kalau udah fly nih bang, sambil minum. Gue buka botol bang, sekejap gue buka botol, karaoke itu mati. TV-nya, playernya, tuh mati bang. Udah gitu, buset secara manusiawi bang, gue kalau minum air itu melepuh bang bibir gue. Wih ini kayak minum, abis lari kita minum es bang. Wih sedap banget nih gue bilang. Waduh, kenapa nih orang? Gue bilang ya kan. Udah nih beres kopi, udah. Bokapnya bilang gini, dari mana? Ketawa dia bang, hehehe. Tapi suaranya suara nenek-nenek bang. Jadi emang si ibukin gue tuh ternyata kayak udah dipagerin sama bokapnya dan dia tuh kayak bisa menyadari gitu. Si ibukin gue tuh. Nah cuman yang jadi masalah buat gue adalah bang, semalam gue week sama siapa nih? Assalamualaikum brother, ketemu lagi masih di channel Jelajah Malam. Seperti biasa malam ini gue kedatangan seorang narasumber yang pengen cerita. Cuma ceritanya jadi gini bro, setiap orang pasti pernah mengalami fase muda ya. Muda kita masih senang nyoba ini itu, masih senang segala macam. Dan ini adalah kisah narasumber gue di saat dia masih rada-rada nakal. Rencananya sebenarnya nakal-nakalnya itu dia mau sama pacarnya, tapi pada kenyataannya dia malam itu nakal-nakal bukan sama pacarnya. Lo mau tahu dia nakal-nakal sama siapa? Lo ikutin langsung dari orangnya, gue perkenalkan. Bro Edo, apa kabar? Oh siap baik, Bang Arfi. Sehat, alhamdulillah. Lo lihat, tampangnya nakal kan? Lebih ke kutu buku bang. Oh gitu ya. Jangan percaya mukanya bro. Bro Edo. Ini kejadian ini tahun berapa sih waktu itu? 2022 bulan Desember bang. Wah, masih anget bang. Ini mah bukan masa muda, emang dasarnya nakal. Oke bro, ceritanya gimana nih? Ini di mana nih waktu itu? Di salah satu villa di Puncak bang. Di Puncak? Di Puncak. Oke, kejadiannya lu ceritain deh. Waktu itu tuh karena gua kerja di suatu perusahaan dan kebetulan kerja gua di lapangan. Nah, gua tuh kos nih di daerah Bogor Kota. Nah, kebetulan rumah gua memang di Bogor, tapi rumah gua tuh Bogor Kabupaten lah. Karena untuk efisiensi waktu, gua kos nih bang di daerah Bogor Kota. Nah, gua kos di sana tuh gua kenal dah sama kawan-kawan kos nih, ya kan. Cerita-cerita. Nah, cuman ini tanda kutip nih bang, pada saat itu gue kembali single. Oh, sedang jadi single lagi. status aman, ya kan. Oke. Nah, ceritanya lagi ngobrol-ngobrol sama temen gue, udah kenal lah, udah deket. Bro, lu ada kenalan cewek nggak? Cewek apa nih? Kata dia. Ya, cewek bener lah gue bilang, buat jadiin bokin. Gue bilang, kesepian nih. Anjir, udah gatel ya kan. Detail. Yoi. Nah, terus ada, ntar coba temennya bukin gue aja bro, gue kenalin, siapa tuh lu cocok, kan gitu. Udah tuh bang, akhirnya singkat cerita, dia kenalin lah nih sama temennya bukinnya. Nah udah dari situ gue kenalan nih. Ya biasa lah bang, layaknya orang PDKT, pacaran, kan gak ada hal yang berlebihan ya, ya kan. Walaupun sebenarnya otak udah gak beres nih, maksudnya apa,
niatnya gitu kan. Tapi ya biasalah, berproses bang, berproses. Nah kebetulan cewek gue tuh orang Bogor juga, dan rumahnya tuh kalau dari kosan gue tuh sekitar 15 menit lah rumahnya. Udah singkat cerita gue pacaran nih bang. Udah dari sekian proses gue berpacaran nih sama dia. Nah terus untuk yang pertama kalinya tuh gue diajak main nih ke rumahnya. Oke. Rumahnya, dan cewek gue tuh single, memang belum pernah menikah. Kalau gue kan pada saat itu udah pernah menikah ya. Kalau cewek gue tuh single, belum pernah menikah. Karena baru lulus kuliah juga kan. Nah udah dari situ gue main nih bang, ceritanya dikenalin dia nih sama Camer nih maksudnya. Oh udah kenal sama bokapnya aja loh? Iya, kalau gue sih kan masih 50-50 ya. Maksudnya klik nggak, kalau dia udah emang mungkin dia berpikir ke depan gitu kan, ke arah yang positif, ya udahlah, oke, gue sebagai laki-laki gue gas dong, dapat tantangan begitu kan. Gue main nih bang ke rumah bokapnya nih. Nah itu pas gue ke rumah bokapnya nih bang, ekspresi yang bertemu gue itu kaget bang. Kaget. Kenapa kaget tuh? Karena dalam rumahnya tuh banyak ini benda-benda gaib. Apa tuh? Kayak bambu petung. Oh, gitu, barang-barang klinik. Iya, kayak apa? Batu merah delima. Anjir, jadi gue tuh ngobrolnya tuh bukan ngobrol masa depan gua sama anaknya ya. Lebih ke mistis nih. Ngomongin pusaka. Iya, padahal gue kan nggak ngerti bang. Iya. Kan? Gue memang sering cerita horor dulu ya, tapi kan bukan karena hobi bang, karena pengalaman ya kan. Iya. Sebenarnya gue nggak suka tuh ya kan, tapi cuma kan namanya, image depan calon mertoku dong, ya nggak, sok-sok excited gitu ya kan. Padahal hati apa sih ya kan, gitu ya kan. Nah, udah tuh, pokoknya dari situ gue berpikiran bahwa bokapnya mungkin memang lebih mengetahui hal-hal gaib gitulah ya kan, ya nggak bilang dukun juga sih ya, maksudnya hobi lah tentang hal gaib, mungkin orang yang lebih tahu lah gitu dari gua. Udah dari situ biasa bang. Nah cuman gua nih gini bang, gua tuh ada kebiasaan nih sama temen kosan gua. Jadi temen kosan gua ini yang kenalin gua sama cewek gua tuh punya cewek kan. Nah gue tuh kebiasaan 2 pasang nih, ya kan, gue sama cewek gue, temen gue sama ceweknya, itu kalau malam minggu tuh jalan-jalan nih, entah ke Puncak, entah ke Bandung gitu, buat ngabisin malam itu tuh, ya kan. Nginep. Ya, kan. Gua nggak ngomong apa-apa ya. Ya gitulah ya. Iya. Udah apa ya, mungkin udah hal yang lumrah kali ya. Lumrah ya. Ya. Kayak gitu, jadi udah kebiasaan tuh bang, kayak gitu. Oke. Jadi setiap malam minggu tuh kayaknya hari yang ditunggu-tunggu tuh bang, ya kan? Karena pasti ada misi nih bang, gitu loh ya kan? Ya mungkin netizen mengerti kali ya kan? Nah udah dari situ tuh, ini awal pertama nih, gue tuh ke Bandung tuh, ya biasa aja ya, layaknya orang pacaran aja lah gitu bang, ya kan? Terus ke Puncak, ke villa tuh. Nah itu yang pertama kali gue kunjungin tuh villa di Puncak tuh, waktu itu gue masih inget sewanya tuh cuma 1 juta tuh bang, 1 juta. Nah minggu berikutnya gue ke villa lagi, berhubung itu mendekati akhir bulan dan budget gue tipis, ya kan. Gue kan udah punya ini bang, langganan nih, kalau kata kita broker, anjir, yoi, ya kan. Udah punya langganan, udah save nomor WA-nya nih kan. Gue cuma telepon, Brody ada ini nggak, tempat kosong nggak? Ada bro, karena budget gue menipis, tapi murah-murah aja bro, ya kan, jangan yang kemahalan nih. Ada nih bro, yang murah. Waktu itu tuh gue dapet di harga 600.000 bang. Satu villa 600.000? Iya. Oh murah dong. Cuman kan gue belum tahu tempatnya. Yang pasti expect gue tuh pasti tempatnya di bawah yang kemarin gue sewa 1 juta. Iyalah, maksudnya secara fasilitasnya harganya jauh. Ya. Dan yang penting tuh maksud gue bukan masalah villa itu seperti apa spesifikasinya sih, lebih ke gue punya tujuan pribadi aja kan, ya lu paham lah bang. Mereka juga paham kok. Oke, terus. Nah dari situ tuh jalan nih gue nih, udah pokoknya ya seperti biasa lah kalau kayak gitu kan, karena hal-hal yang udah kita harapin ya bang ya, udah kita tunggu-tunggu seminggu nih dari Senin sampai ke Sabtu nih, yoi gue jalan nih ya kan, pokoknya udah kepala tuh penuh strategi ya kan. Ya nggak sih? Ya, ini tapi lu masih berempat ya tetap? Masih berempat terus, gua ini double date terus. Oke. Pokoknya kepala gue tuh udah dipenuhi strategi bang. Gimana caranya gue masuk pertahanan lawan gitu ya. Buaya. Ya astagfirullah. Sekarang nggak bang, Oke. Kan yang kemarin. Oke. Singkat cerita gue jalan nih. Jadi
kebetulan gue tuh dari perusahaan gue memang dikasih mobil operasional bang buat fasilitas kerja gue, karena kan memang kerja gue berhubungan dengan marketing tuh pada saat itu. Jadi bebas tuh, mobil tuh emang gue pegang gitu kan. Nah, pokoknya setiap minggu kita jalan pakai mobil operasional kantor gue itu. Karena memang ditaruh di kosan gue kan, emang nggak dibalikin gitu sampai proyek beres. Yoi, simbiosis mutualisme lah ya kan. Udah tuh, gue jalan tuh bang, itu selama gue pacaran sama dia, itu kedua kalinya gue ke villa di kawasan Puncak. Kejadian itu, di hari itu ya. Jalan, udah agak kemalaman tuh bang, gue jalan dari rumah cewek gue, tetap gue jemput bang, jadi gue nggak janjian di luar. Sampai gue jemput ke rumahnya tuh, bokapnya nanya, ini mau pada kemana? Gue alasannya keliling kota, ya kan? Gue nggak bilang mau nginep tuh, karena udah 2 minggu kemarin, pertama ke Bandung gue nginep, terus ke Puncak yang pertama kali gue nginep juga. Nah ini kalau gue bilang izin nginep kan, waduh ya kan? Gue bilangnya keliling kota aja, ya kan? Nah udah tuh kan diizinin nih bang nih, emang woi bokap nyokapnya rock and roll lah, maksudnya mengerti banget lah gitu, gitu? Kan. Iya, asik ya? Asik, kayak ya mungkin mereka pernah muda lah gitu bang ya. Udah tuh gue jalan tuh jam 10 bang, jam 10 malam lah gue jalan. Gue jalan, nih otak gue kan apa ya, maksudnya gue kan pengen full nih di sana, melupakan sejenak pekerjaan dan masalah hidup ya kan, yang pelik nih ya. Bahasa halusnya oke. Terus anjir halus dong. Nah dari situ tuh ngide nih gue bang, ngide. Gue masih inget banget nih di lampu merah nih, lampu merah Jalan Baru nih. Ada tuh, kalau di Bogor tuh ada tol lingkar luar Kedung Halang tuh, kalau lo keluar deket Transmart tuh. Iya, nah, pas lampu merah tuh gue ngide nih bang. Kayaknya minum asik nih, gue bilang. Minum? Iya, minum asik nih. Nah gue melipir nih bang, ke arah Jalan Reparung. Di situ ada ini bang, ada tempat jual minuman komplit tuh bang. Oh, kayak bir peletok gitu ya? Iya, karena nggak sebenarnya gini, sebenarnya kalau bukin gue tuh sukanya ini bang, kayak minuman-minuman yang di tempat live music gitu, kayak Illusion, semi kafe ya, gitu. Kayak oplosan tapi yang rasa-rasa buah gitu. Nah, cuma karena pada saat itu memang lagi nggak ada di stok, nah akhirnya gue ngide, udahlah beli ini aja, yang ada aja. Belilah Captain Morgan nih, ya kan, yang penting mah enak buat nyanyi aja, karena di Puncak itu bang, memang setiap villa di dalam itu ada fasilitas karaoke-nya bang. Oh berarti villanya villa lumayan ya? Iya, iya. Pokoknya selama gua sering kesana ya, walaupun nggak sama si cewek gua gitu, sebelum-sebelumnya gua sering kesana, pasti villa yang gua sewa tuh ada fasilitas karaoke-nya gitu. Oke. Nah singkat cerita gua beli minum nih. Beli minum, beres. Dan mereka semua menyetujui nih. Awalnya ya kan, udah pokoknya karena memang mau refreshing aja bang. Udah jalan lah kami nih, sekitar jam 11-an lah. Habis beli minum, jalan lagi ke arah Puncak. Nah, di jalan tuh gue udah telepon nih. Bro, gue udah sampai nih. Sini lu pokoknya, gue udah deket, lu standby depan nih. Si brokernya nih bang, calonnya. Oke bosku, katanya gue tungguin nih depan. Ya siap. Udah tuh, gue sampai. Ini dia belum ada nih, si calon nih. Mungkin karena gue tahu ini malam minggu sibuk nih. Ya kan, nah gue nunggu dia tuh udah bukan di depan. Jadi gini bang, villanya tuh bukan villa yang satu-satu. Jadi dia tuh kayak kawasan industri anjir, tapi villa. Nah, maksudnya gimana, nggak ngerti? Kalau kawasan industri, lu masuk pos security, dalamnya kan gudang-gudang, pabrik-pabrik. Iya. Kalau ini tuh kayak kawasan industri, tapi dalamnya villa. Jadi di kawasan itu tuh villanya banyak. Kayak kompleks villa gitu. Kayak kompleks villa gitu. Nah, gue udah semakin ke dalam tempat itu, kawasan itu, dia nunjuklah di satu titik. Dari map nih, bos, lu tunggunya di sini aja, katanya. Jadi kayak di tempat kontrol satpam, karena ada pavilion gitu bang. Nah, gue parkir tuh bang cucu, tapi yang tempat gue parkir tuh nggak ada rumah bang. Emang jalan menuju sana, tapi nggak ada rumah tuh. Jadi kayak tempat apa ya, tempat satpam standby, tapi nggak ada satpamnya juga. Nah cuma kan nggak ada yang aneh ya, maksud gue nggak bete juga gitu, karena kan niatnya udah jelek kan. Ya nggak, niatnya mau seneng-seneng kan. Jadi udah nggak mikirin hal-hal yang gaib-gaib tuh kagak bang. Dah mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lah datang nih bang calo gue nih. Bos, saya bos naik ini sorry nih, kali ini agak jauh soalnya paling ujung bos. Dalam hati gue udah aman, gue bilang. Gue pikir ngeledek lu ya kan. Ya nggak sih bang, paling atas mentang-mentang gue kali ini sewa yang murah kan, gue bilang kan. Naik nih gue ke
karena memang di sana nggak bisa kencang bang, jalannya tuh sempit, terus ada jalan bagus, ada jalan rusak, jadi kita pelan-pelan aja. Nah terus di perjalanan menuju villa, ini belum sampai villa tujuan gue nih, di perjalanan menuju ke villa itu, gue tertarik nih sama satu bangunan nih bang. Satu bangunan itu villa, tapi dari seluruh kawasan tersebut cuma satu villa itu yang kosong. Jadi terbengkalai bang. Terus gue tertarik tuh, gue klaksonin tuh, si calo kan di depan gue klaksonin berhenti. Gue sempet turun dulu tuh dari mobil. Bos, ini tempat gue menarik nih buat gue. Kenapa? Ini dari sekian banyak villa yang ada di sini, ya kan? Kenapa kok villa ini doang yang kosong nih, terbengkalai gitu, kayak nggak dirawat gitu? Kenapa ya? Gue bilang kan gitu ya. Terus kata dia, kalau lu mau masuk dan coba, silahkan aja, bos, kata dia. Emang nggak dikunci? Enggak. Cuma kan yang jadi tanda tanya, kalau lu mau masuk dan mau coba, silahkan aja. Kalau janggal gitu bang. Kecuali kalau bahasa dia, kalau lu mau coba masuk, silahkan lah. Lu mau lihat lah. Berarti gue mau lihat view yang ada di dalam nih, karena memang menarik aja gitu, aneh. Padahal di depannya tuh ada bangunan-bangunan modern banget gitu yang kayaknya enak dipandang mata, tapi mata gue tertuju ke situ. Dan setelah kejadian itu juga temen gue cerita juga tuh di kosan, emang kayaknya menarik juga, menurut mereka tuh menarik semua lah. Jadi semuanya tuh bilang menarik, villa itu menarik, padahal villa tua bang, udah nggak layak pakai lah, gitu kan. Orang jendelanya aja jendela kayak rumah Betawi zaman dulu, emang nggak disewain juga, alang-alangnya udah lumayan lah, 50 sentian gitu kan. Nah cuman karena apa ya bang ya, pada saat itu tuh nggak ada banget kepikiran hal-hal mistis gitu bang, kepikirannya pokoknya udah itulah ya kan, happy lah, udah tuh. Di situ akhirnya udah, gue nggak mau banyak ini buang waktu, gue bilang udah cabut ke villa tujuan aja, udah jalan gue villa tujuan. Udah paling atas bang, paling atas, gue turun mobil aja dari parkiran gue tuh, itu view-nya ngeliat kota Bogor deh. Tinggi dia. Tinggi banget. Udah tempatnya tuh di bukit, terus villa yang gue tuh villa paling atas gitu. Udah tuh, singkat cerita gue turunin barang di mobil, terus masuk nih bareng sama si calo. Nah, udah calonya bukain pintu, terus pas gue masuk tuh gue agak excited tuh bang, karena di dalamnya tuh ini bang, furniture-nya tuh ornamen-ornamen Jawa kuno, tapi yang dari kayu jati gitu. Jadi vibe-nya tuh gue kayak klasik ya? Iya, klasik banget deh pokoknya. Nah terus si calonya tuh ngasih tutor buat nyalain ini karaoke gitu. Ya kan, ini diterangin lah sama dia, ini gini bang, caranya gini-gini, udah oke lah gitu kan. Udah akhirnya dia singkat cerita balik. Bang kalau udah apa-apa, telepon gue ya, gue standby. Dia, oke, ya kan. Udah tuh, dia balik bang. Balik nggak lama, gue koordinasi nih sama temen gue nih yang cowok. Ini kita mau gimana dulu nih bro, enaknya bro, ya kan? Gini aja, kalau kita udah minum kan udah enak nih, kata dia. Nggak mungkin dong kita udah fly, kita harus pilih-pilih lu di kamar mana, gue di kamar mana, kata dia gitu. Karena memang kebetulan di situ ada 2 kamar. Nah, tapi perlu gue jelasin juga bang, ini villa spesifikasinya lebih bagus dari yang gue sewa dengan harga 1 juta. Malah lebih bagus yang 600.000 ini? Iya, malah lebih bagus yang 600.000 ini. Oke. Nah, akhirnya kita pilih kamar tuh. Jadi kamarnya tuh bang, dia lantai 2, ya bang ya. Tapi kamar pertamanya ada di lantai 1. Nah, kamar keduanya tuh ada di bawah kayak basement bang. Oh gitu? Kayak di bawah tanah gitu. Oke. Tapi karena mungkin itu ketinggian ya, maksudnya berada di ketinggian gitu, bukan kita gali tanah gitu, bukan. Jadi kayak ada memang di bawah. Terus di kamar bawah tuh view-nya tuh ada jendela tuh, dikelilingi dengan jendela. Kalau kita buka jendelanya tuh kayak ini alang-alang gitu. Kan gue sempet buka ya, alang-alang gitu. Udah, gue tuh rencana pengen di kamar yang lantai 1 nih. Gue pikir, wah sini aja lah, bawah males nih, ya kan. Nah cuman ceweknya temen gue komplain nih, gue nggak berani di bawah. Gue mau yang di atas aja nih. Gitu? Yang di lantai 1 aja. Nah berhubung kan semua akomodasi dari gua bang, mungkin bokinnya nih yang temen gue yang laki nggak enak. Udah di bawah aja kan ada gua, gitu kan. Wah udah pokoknya kalau gua di bawah gua balik.
Oh gitu? Gitu, ya kan gak seru dong jadinya. Akhirnya kan Mau nggak mau deh lo? ya gue ngalah dong, ya karena kan memang ya gue punya tujuan bang, ya kan masa iya gara-gara begini tujuan gue gagal nih kan? Tujuannya mulia lagi ya? Membahagiakan. Oh gitu? Anak orang, Iya. ya kan? Nah udah tuh, ini cerita gaib apa? Ngelawak sih bang ya kan? Nah udah nih, akhirnya deal dah, gue di bawah, dia di atas. Nah, gue ngecek-ngecek spesifik kamar nih bang, spesifikasi kamar nih, gue ngecek-ngecek. Dan di kamar mandinya nih bang, ada bathtub bang. Sedangkan yang gue sewa kemarin minggu lalu itu 1 juta tuh nggak ada bathtub. Oh gitu? Toilet aja toilet jongkok. Kalau ini toilet duduk bang, udah gitu ada bathtub. Nah yang bikin gue aneh bang, di kayak kaca rias gitu ya, di kamar mandi itu kayak ada wastafel gitu. Itu ada kendi isinya kembang. Oh gitu? Kembang, tapi kembangnya kembang 7 rupa tau gak lu? Kan bingung ya gue. Ya kan, gue bilang ini sajian atau apa? Nah, gue kan penasaran bang. Gue telepon si Brody broker nih gue sebutnya nih. Si Calo Villa. Gue telepon. Bang, ini kok ada kembang buat apa di kamar mandi di dalam kendi nih? Kendinya kecil bang, segini bang. Jadi kalau kita mau ambil kembang tinggal gitu. Oh gitu? Oh jadi gini bos, itu kan ada bathtub. Takutnya si bos mau mandi di bathtub, terus biar wangi aja itu kembang ditaburin di bathtub. Cuman setahu gua kalau di bathtub tuh kan kembangnya bukan kembang 7 rupa nih. Biasanya mawar-mawar aja gitu ya? Iya lah, gua kayak pesugihan amat ya gua berendam di bathtub yang isi kembang 7 rupa kan. Nah cuma kan gua udahlah, toh gua nggak akan mandi di bathtub juga kan gitu. Cuma gua penasaran kok bisa ada kembang gitu, fungsinya apa? Ternyata fasilitas bang di sana. Cuma kan fasilitas yang aneh gitu, gua belum menemukan selama ini. Gue baru mau ngomong. Iya, udah tuh. Udah gue naik ke atas tanpa gue membahas nih, gue balik lagi ke atas ke ruang karaoke nih. Tanpa gue membahas yang tadi nih masalah kembang ke teman gue. Karena di kamar teman gue ternyata pas paginya gue lihat nggak ada tuh fasilitas kembang tuh. Ya kan? Okay. Karena di kamar dia nggak ada bathtub gitu. Ya mungkin yang memang bener Mungkin, ya. tapi aneh aja. Aneh aja ya kan. Udah tuh rencana kita mau karaoke nih, udah di setel bang. Udah siap nih, udah pilih-pilih lagu nih, setel. Nah berhubung kan memang kalau karaoke itu kan enaknya kalau udah fly nih bang. Sambil minum, gue buka botol bang. Sekejap gue buka botol, karaoke itu mati. TV-nya, playernya, tuh mati bang. Tapi listrik hidup? Listrik hidup, listrik hidup, lampu juga masih terang hidup, ya kan. Nah, gue telepon nih, nggak aktif nih nomor si broker nih, kan nggak lobet atau bagaimana kan? Terima nasib dong bang. Udah, akhirnya kita ngide nih. Aduh, udahlah, ini anggap aja kita sewa kan murah nih, ya kan? Kita ngobrol aja dulu di depan yuk, sampai suasana asik, baru kita istirahat gitu, sambil minum-minum lah. Udah dari ruang tamu gue ke teras depan nih bang, sambil ngeliatin pemandangan kota Bogor nih. Cuman gue tuh tertarik sama ini loh bang, furniture-nya di dalam villa itu bang. Jadi furniture-nya tuh, bener-bener kayak gue masuk masuk rumah Jawa kuno yang rumahnya tuh kayu, kayak keraton gitu. Tapi furniture-nya doang, kalau bangunannya sih udah tembok. Furniture-nya tuh kayak gitu. Terus gue bilang, furniture-nya keren ya. Nah tiba-tiba cewek gue tuh, udah gak usah bahas-bahas soal itu. Lah kan gue gak ada bahas soal gaib dong. Maksudnya gue cuma tertarik sama kok furniture-nya sekeren ini gitu. Sedangkan ini di Jawa Barat, bukan di Jawa Tengah gitu. Maksud gue gitu. Tapi cewek gue tiba-tiba langsung sini, udah lah gak usah bahas-bahas itu. Tadi gitu kan. Oh ya udah, minum nih gue bang. Biasa, zaman STM keluar lagi muter ya kan? Anjrit muter. Iya muter. Udah tuh muter. Nah ini yang aneh begini bang. Cewek gue tuh kalau menurut temen gue tuh minumnya kuat. Oh gitu. Nah pada saat itu dia cuman sekali doang. Udah tuh dia nggak mau. Gitu. Emang gue kenal dia tuh kayak di ini bang, kayak di tempat live musik gitu kenal dia. Dan dia tahu gue minum nggak sedikit gitu. Nah cuma pada saat gue minum itu gue kayak dilarang tuh. Jadi pas muter bagian gue gelasnya dia tarik. Oh gitu. Kayak padahal dia tahu nih, gue kenal dia aja di tempat live musik ya kan. Iya, sama-sama demen minum ya kan. Iya, maksudnya pas pertama kenal tuh sama teman gue dipertemukan di tempat live musik. Teman gue juga cari untung juga tuh bang ya kan. Gue butuh dikenalin cewek, dia pinter, nggak mau rugi juga. Ketemunya di sini bro, biar sama-sama minum dia ya kan. Waktu awal ketemu tuh, itu baru dituangin nih bang. Baru gue mau minum, tarik lagi. Oh gitu. Kasihin ke teman gue. Gitu, jadi kayak apa ya? Jadi kayak ini, apa sih?
melarang. Tapi kan gue halus. positive thinking bang. Positive thinking itu, wih mungkin ini udah mulai sayang banget ya sama gue nih, ya kan? Anjir, seperhatian ini nih, gitu bang, ya kan? Udah tuh akhirnya ya mungkin bisa dibilang dia temen gue 4 gelas ya gue segelas. Tapi per temen gue 4 gelas gue segelas ya temen gue terima nasib aja ya kan. Celeng dulu. Nggak mau mempermasalahkan hal itulah. Yang penting karena di situ kan memang tujuannya buat refreshing ya. Udah tuh. Terus yang bikin gue aneh tuh jadi tiba-tiba ini bang, introvert parah. Emang dia introvert, tapi ini introvertnya introvert parah. Jadi kalau kita ngobrol nih, walaupun kita ajak ngobrol tuh cewek gue tuh diem aja. Kayak nggak nyimak. Apa mungkin gue pikir kan capek kali ya, gue bilang ya kan. Habis, karena dia kan kerja kan, sorenya kan. Kerja terus gue ajak langsung jalan ke situ, kayaknya capek kali nih. Udah tuh, sampai minuman habis tuh bang, gue ajak istirahat nih, ya kan. Jangan tawa dulu bang, ya kan. Maksud gue kan baik nih, ya kan. Iya, maksudnya baik buat gue, ya kan. Nah udah tuh, gue ajak istirahat nih. Itu minuman udah habis nih bang, gue ajak istirahat. Udah seperti biasa, pembagian kamar. Gue di bawah, teman gue di atas. Nah udah nih, karena di situ bang, otak gue udah weak aja nih otak gue, ya kan. Weak. Ya, udah ngaco deh bang, ya kan. Ya gimana sih bang, lu lama menduda dong, ya kan, pasti kan kebutuhan itu Asik. akan datang dengan sendirinya. Iya. Gitu bang, udah tuh, udah pembagian kamar kan di awal, udah gue masuk kamar masing-masing nih, ya kan. Udah gue masuk, nggak ada yang aneh bang. Cuman memang terus terang dari minum itu efeknya gue udah berat lah. Cuman dia tuh kayak ini, kayak sibuk sendiri tuh nggak? Kayak sibuk sendiri tuh, bolak-balik kamar mandi. Cuma gue kayak so stay cool aja, gue duduk di antara jendela-jendela yang belakangnya itu hutan alang-alang gitu, gue duduk sambil ngerokok, gue ngeliatin dia mondar-mandir aja tuh, ya kan, sambil ngide sebenarnya, ya kan, gue harus memulai dari mana gitu kan, ya nggak sih? Udah tuh, gue ngerokok nih bang, sampai habis 2 batang bang, karena pada saat itu kan duit masih lumayan banyak bang, masih rokoknya juga masih nggak mikirin lah ya kan, yang penting gimana nih cara gue memulai nih pada saat itu. Udah mondar-mandir ini bang nih, mondar-mandir aja toilet. Udah tuh gue gas nih ceritanya nih, ya kan. Lah pokoknya apa ya, gue ngejelasinnya gimana ya, nggak mungkin juga gue detail ngejelasinnya kan. Pokoknya intinya mereka paham lah. Ya pokoknya bahasa ilmiahnya weak lah di situ gue, ya kan. Bahasa ilmiah. Ya. Oke. Ya dari situ tuh kan orang kalau udah weak kan ke toilet ya. Ya nggak sih, cuci kan? Gue nggak tahu, gue kan lengket bang. Oh gitu. Suka merendah bang ini. Udah nih bang, nah itu yang aneh tuh gini bang. Pas abis itu, abis week tuh gue pas mau ke toilet, cewek gue minta gendong. Itu nggak biasa bang, hal begitu tuh nggak biasa. Cuman balik lagi gue berpikir, ini udah makin dalam nih sama gue nih. Makin saya. Iya, udah makin manja-manja. Udah gitu gendongnya bukan gendong anak kecil. Gendong kayak pengantin baru, ya kan. Ya tetap berat bang, ya kan. Abis begitu kan dengkul capek bang, ya kan. Udah tuh, anjir jadi podcast komedi dong ya kan. Gak apa-apa. Lu ketawa mulu sih bang. Gak apa-apa. Itu lanjut. Nah udah tuh, gue gendong nih bang. Gue gendong, pengen dituruninnya di bathtub. Iya, pengen dituruninnya di bathtub bang. Gue bingung kan. Dia ini orang norak banget nih, gue bilang ya kan. Nah gue masih berpikir begitu bang. Iya. Norak banget, ngapain itu turunnya di bathtub kan. Iya. Udah tuh, gue tinggal, udah beres gue tinggal nih. Gue ngerokok lagi di luar, gak ada yang aneh dong. Ya kan. Udah tuh, dia bersih-bersih, cabut gantian, udah kelar. Kita istirahat nih. Nah kita istirahat tuh dia udah mulai gini bang, balik kanan, balik kiri, badan tuh udah kayak apa ya? Gelisah ya? Gelisah. Terus gue tanya, lu kenapa sih? Padahal gue pusing gitu ya kan. Pusing apa? Mungkin gara-gara minum kali ya kan. Mau minum obat nggak? Nggak, gue mau tidur aja. Tapi susah. Suasananya di sini gitu kan. Gue bete nih. Cuman kan gue pikir, ya gimana caranya nih gue harus action selanjutnya nih, ya nggak sih? Pokoknya otaknya udah kesana aja bang. Ya Part 2. Part 2 nih, gimana caranya nih. Nah, cuman pada saat itu sih, akhirnya ketiduran sih. Akhirnya kita tuh ketiduran. Nah, gue tuh pagi-pagi kebangun tuh karena gue pas lagi tidur begini nih. Dia tuh gini-gini gue nih bang. Kayak gini-gini gue nih. Jadi dia tidur samping gue. Terus banguninnya tuh kayak bukan orang bangunin gini. Kayak dada gue tuh gini-gini nih. Kayak orang kaku gitu, gimana sih?
Nah dari situ gue kaget kan, bang, lu kenapa lu? Pala gue sakit ini, pala gue sakit. Udah minum obat deh, gue bilang kan. Enggak, tadi gitu. Udah tuh, gue pikir ini anak kenapa ya, abang mabok yang nginep, gue bilang ya kan. Udah dari situ tuh, gue namanya cowok gimana sih bang, lu bangun pagi kan pasti pengen part 2 ya, iya kan? Nah dari situ gue ngide lagi nih bang, gimana cara gue memulai part 2 nih, ya kan? Akhirnya gue gas. Kejadian tuh part 2, ya kan? Nggak ada yang apa ya, nggak ada yang aneh. Pokoknya yang penting strategi gue tercapai nih. Tujuan gue tercapai, strategi masuk lah gitu kan. Udah, beres nih dari situ. Gue naik nih. Dia biasa habis itu kamar mandi tidur, terus gue naik nih. Gue godain temen gue nih di kamarnya dia. Gue masuk kamarnya dia, set. Lah, bro, kamar lu kok kagak ada kembang? Gue bilang gitu kan. Lah, emang kamar lu ada kembang, bro? Ada di kayak wastafel itu yang ada kaca riasnya, gue bilang. Lah, kembang buat apaan, bro? Tahu katanya buat bikin wangi-wangi di bathtub, ya kan? Kembang apaan? Kayak kembang 7 rupa tuh, bro. Masa sih? Iya, gue bilang ya kan. Di sini nggak ada. Ceweknya udah diem aja tuh bang. Ceweknya si temen gue tuh penakut. Yang penakut. Kalau cewek gue nggak. Setahu gue selama gue pacaran dia nggak penakut lah. Itu udah tuh, udahlah. Kata temen gue nggak usah bahas begitu dah. Udah kita ngopi-ngopi ya, nongki-nongki dulu di ini apa ruang tamu. Udah tuh, gue ngopi tuh bang. Nyemil-nyemil di ruang tamu. Cewek gue nggak mau keluar bang. Cewek gue masih di dalam aja tuh. Jadi pas gue curiga nih, gue adalah sekitar setengah jam lebih, gue masuk nih ke kamar bawah, tuh cewek gue lagi guling-guling bang, kayak orang kena penyakit apa gitu, kepalanya begini-gini nih bang. Udah lu kenapa lu? Gue panik dong bang, anak orang. Kalau ada apa-apa kan, gue izin bapaknya keliling kota. Kalau ada apa-apa di di villa, gue kan pasti orang tua langsung, waduh anak gue lu apain nih kan gitu ya. Gue panik tuh bang. Gue panggil temen gue, bro, bukin gue begini-begini. Oh ya bener lu ya, dicek nih, ditanya tuh, udah nggak ada jawaban bang. Pokoknya kayak orang apa ya, kayak orang nahan sakit deh. Udah nggak bisa denger ini orangnya gitu, ya kan. Udah tuh, dari situ gue tungguin lama sampai dia sembuh sendiri tuh. Perlahan-perlahan tuh udah mulai baik. Gue bilang udah nggak beres nih. Itu mungkin posisinya sekitar 10:30. Nah niat gue, kita turun jam 1 karena gue inget nih kalau hari Minggu one way ke bawah tuh setelah jam 12 ya kan. Biasanya tuh gue turun jam 1. Cuma berhubung mungkin kondisi dia yang seperti itu bang, gue bilang udahlah kita beres-beres aja sekarang lah. Ya kan, dalam hati kan wes tujuan gue sudah terpenuhi nih ya kan. Balik juga bodo amat ya nggak, yang penting udahlah, yang penting kalaupun dia harus kambuh sakitnya, nanti di rumah aja. Gue bawa ke dokternya enak. Ya kan, kalaupun terjadi apa-apa, gue tanggung jawabnya enak. Ada di rumah. Jadi nggak ketahuan nih kita semalam kemana. Maksud gue gitu. Udah tuh. Rencana lu panjang banget, bro. Ya, kan gue bilang strategi. Strategi lu panjang banget. Udah tuh, gue beres-beres doang, masukin barang ke mobil, semua beres. Gue balik, bang. Gue balik. Suasananya siang dong. Tapi masih sepi, bang. Masih sepi, nggak kayak komplek gitu. Padahal itu kalau kita bilang tuh kayak komplek ya, cuma karena jalan yang mendaki aja gitu. Sepi banget bang. Nah, terus kita tuh kayak excited lagi di rumah yang awal tuh, yang rumah tua itu tuh, kayaknya sampai sempat ngomong gini, ini kalau apa uji nyali di sini keren nih, apa kayak sompral-sompral gitulah. Terus si cewek gue tuh kayak ngeliatin gue itu gini nih, tapi gue masih positive thinking. Mungkin dia nggak seneng hal-hal horor, padahal gue bercanda. Atau mungkin dia karena sakit kepala jadi lebih sensitif, ya kan? Nah udah tuh kita biasa aja jalan. Nah pas gue baru sampai depan tuh mau turun, itu one way-nya masih ke atas bang, ya kan? Nunggu gue, ya kan? Cewek gue udah gelisah banget tuh bang, udah nggak jelas lah, ya kan? Terus sampai mungkin apa ya, dia tuh sampai akhirnya bikin gue bete tuh karena sikap dia. Karena sikap dia yang nggak jelas tuh, yang gue pikir, lu kenapa sih gitu? Tuh gue sampai bete tuh, sampai dia bilang gini sama gue nih lagi nahan sesuatu, itu teriak bang. Lah, bocah kenapa? Gue bilang ya kan. Waduh, gue bilang nih, jangan-jangan nih gila mendadak nih, gue pikir kan. Nah udahlah, gue biasa ini cewek gue tuh ini bang, bukan pemarah apa sih? Sensitif. Overthinking. Terus sensitif juga. Nah, sebenarnya kalau secara apa ya,
secara pribadi mungkin nggak cocok sama pribadi gue, karena gue kan orangnya nggak bisa gitu kalau sama yang terlalu sensitif gitu tuh. Gue juga kan gampang marah karena gue punya tujuan aja, jadi gue sok soft gitu loh. Ya kan, ya namanya laki-laki ya, apa sih namanya, manipulatif bang. Ini cewek lu kalau nonton nyesel banget ini. Ya, kan sekarang udah jadi mantan ya. Oh gitu, kalau okay. Dia nyesel, ya, pasti bener kata lu bang. Lanjut. Ya, udah jam 12 lewat, dibuka lah tuh one way ke bawah, turun di gue. Nah, itu gue inget dia bilang lapar tuh di Pasar Cisarua tuh, yang habis lewat Taman Safari tuh bang. Kan Pasar Cisarua tuh turunan tuh. Yeah. Dia bilang, lapar. Udah, karena di situ terdekat sebelah kanan tuh yang parkirannya luas, ada masakan Padang tuh bang. Pas lewat Pasar Cisarua, gue masuk tuh ke masakan Padang, karena memang gue di jalur kanan waktu itu. Males lah gue ke cari terdekat tuh masakan Padang nih. Udah gue masukin tuh, akhirnya kita makan. Nah, udah tuh karena so iye nih bang, gue so iye kan, depan cewek kan, Mas mau dihidangkan? Hidangkan aja. Wih, kan lo tahu kalau masakan Padang dihidangkan semua lauknya taruh semua kan. Nah udah tuh. Nah nih bang, kalau lu pernah nonton film Ratu Calon Arang lagi makan, tau nggak lu? Yang film Susana dulu. Model makannya kayak begitu bang. Jadi rendang dimakan setengah, taruhnya di tempat rendang itu lagi, berarti kan gua harus bayar 2. Iya kan? Tunjang, makan separuh, taruh lagi. Nasinya kagak disentuh-sentuh. Kalau kita kan habis makan taruh di tempat makan kita dong, piring kita. Kalau dia enggak, taruh di piring rendangnya lagi. Makan, taruh di piring tunjangnya lagi. Waduh, makan ayam, taruh piring ayamnya lagi. Lah kan gue boncos ya kan? Tagihan bilnya berapa nih gue bilang ya kan? Gue masih hitung untung rugi tuh ya kan? Otak ekonomi gue masih normal nih. Iya. Gue bilang, lu kenapa? Gak tahu, pala gue pusing gitu. Ya udah, gue cari obat ya. Iya, dengan so jantannya kan menawarkan diri nih. Gue cari obat, gue apa ya, buset jalan kaki bang. Itu jauh tuh, parkirannya luas sekarang rumah makan itu kan. Cari obat, gue kasih obat, gue pikir dia mabok ini ya, mabok kendaraan kan. Nah udah minum obat tuh, ini cuma bengong aja gini nih bang. Itu kita semua belum makan, baru dia doang yang merawanin tuh. Tapi pas udah minum obat tuh dia kayak bengong gini. Cuma kan mau kita makan, kalau gue masih bisa tuh makan. Temen gue kan nggak bisa. Bekas dia ditaruh di tempat lauknya lagi ya kan. Gue bilang karena gue nggak enak sama temen gue kan, ya lu pesen aja dah, gue bilang ya kan. Itu bang, tagihan gue sampai 600.000. Mubazir bang, nggak dimakan kayak begitu modelnya. Gue bilang, anjir. Jadi ngerasa effort banget tuh lu bang, ya kan. Jadi yang tadinya, berhasil. Jadi agak nyesel pas bayar tagihan bill tuh. Ya kan, nah udah tuh. Dari situ, udah balik, udah beres, makan balik. Nah, kan keluar tuh bang, nah nggak jauh dari Pasar Cisarua tuh, persis gue inget banget di depan Taman Matahari tuh tiba-tiba dia pengen ini bang, kita ke The Ranch yuk, The Ranch. Nah The Ranch tuh adanya di pas depan Taman Matahari tuh, masuk lah gue tuh The Ranch. Cuma mau ini doang, apa, foto-foto buat diposting biasa, anak IG gitu kan, foto. Nah di The Ranch tuh kan view-nya tuh ada ini bang, kayak main ice skating ya. Nah kayak main itu, terus ada foto-foto. Cuman di sana tuh konsepnya, nih kayak lu bang, hitam-hitam nih bang. Gelap-gelap gitu. Gelap-gelap, terus ada langit-langit buatan, tapi gelap. Nah, cewek gue tuh kan termasuk yang introvert lah ya, bukan nggak terlalu introvert banget. Tapi pas dia foto-foto nih sama kita di suasana kegelapan itu cerianya bukan main tuh. Maksudnya kayak orang kegirangan. Mungkin bukan orang ceria lagi lah, kayak anak kecil dikasih es krim atau kasih duit gitu. Happy banget, kata gue. Tumben-tumbennya nih bocah. Kok apa kayak ceria banget gitu kan. Nah dari situ kan aku pikir ya mungkin dia emang lagi senengnya tempat begini nih. Gue bilang, nah, mungkin next gue ajaknya abis dari villa ke tempat gini gitu. Pokoknya udah ngide buat minggu depan tuh bang di situ, ya kan. Pokoknya setiap minggu harus jalan deh, gitu ya kan. Pokoknya, otak laki-laki banget dah, gitu kan. Udah tuh bang, dari situ gue pikir nggak ada yang aneh. Nggak lama habis beres foto-foto selfie tuh, gue balik. Itu udah sekitar jam 4 deh, jam 4. Nah gue sampai di kota Bogor itu di jalan tuh dia udah aneh-aneh. Di dalam mobil tuh udah aneh-aneh. Ya itu udah kayak pengen muntah-muntah kayak mabuk itu. Terus ngomongnya udah ngelantur. Ngomong udah kayak bukan dia banget tuh, ya. Cuma gue pikir, mabuknya nginep jelek nih, gue bilang ya kan. Besok beli lotion aja, jangan Captain Morgan nih, nggak beres, murni karena kan. Gue masih mikir di situ bang, nggak cocok nih orang murni ini, gue bilang. Udah tuh, gue turun ambil mikirin itu aja, karena gue udah punya strategi di minggu depan lagi gitu ya kan. Otak gue jelek banget pada saat itu bang. Udah nih, kita macet-macetan, sampailah kita di Bogor kota tuh.
sebelum maghrib lah bang, sampai Bogor kota sebelum maghrib tuh dia request di tempat yang sama gue request pengen minum di lampu merah itu tuh deket Transmart itu. Kita cari tempat kopi yuk. Oh ya udah, berhubung dia pengen ngopi kan, gue cari tempat kopi. Gila di Bogor tuh tempat kopi biasanya sampai malam bang, tapi nggak tahu kenapa tuh cocokologi lagi nih ntar gue dibilangnya kan. Gue 3 tempat kopi tutup. Ada aja gitu, ada yang dipakai hajatan gitu, nggak terima tamu gitu kan. Pokoknya ada aja lah. Sampai gue dapet tempat kopi yang memang brandnya tuh brand sendiri gitu. Dia ada 3 lantai. Nah, bokin gue nih nggak biasanya nih. Biasanya kalau ngopi gitu pengennya di tempat AC. Ini dia pengen yang nggak AC. Nah kebetulan di tempat kopi itu ada di rooftop. Cuman bang pas gue masuk ke sono itu mah kayak buset bang, kayak gudang bang. Emang ada meja-meja, tapi kayak tempatnya tuh berantakan. Kayak memang itu mah tempat urgent pas dia lagi penuh banget. Mungkin orang ditaruh di situ. Jarang lah intinya didudukin tamu ya. Nah dari situ udah tuh, terus dibilang lapar tuh, pesen lah chicken katsu nih. Udah kan, makan tuh bang lahap. Nggak makannya nggak kayak seperti yang tadi di warung Padang. Ini makannya lahap lah, habis tuh. Gue pikir kan, oh ya ini lapar mungkin ya kan, karena tadi makannya nggak nafsu karena pusing. Gue masih gitu aja bang, positive thinking aja. Udah dari situ, udah tuh abis makan tuh dia kayak gini bang, di meja tuh kayak gini. Lah gue kan dari kemarin nih orang udah kayak begitu modelnya, terus pagi-pagi kayak nggak jelas sampai tuh mau udah azan maghrib mungkin itu ya, udah gelap sih karena kita di rooftop. Gue tuh jadi kayak kesel, jadi ngebetain amat sih. Dari kemarin gue bilang ya kan, ya udah kalau emang gue betein lu anter gue balik ke tempat gue kata dia ya kan. Nah gue pikir kan rumahnya dong, bro balik. Gue kan lagi bete nih. Kesal juga. Iya, padahal pura-pura kesal sih ya kan, cuman pengen gimana sih kita cari perhatian cewek kan? Gue gak ngerti itu. Ya, manipulatif. Oke. Ya. Bro cabut bro. Ya kan? Udah cabut tuh. Wah itu gue udah nggak mikir ini bang, gue bawa mobil juga udah wah. Pokoknya pengen nunjukin kalau gue lagi marah nih gitu ya kan. Balik nih, udah. Balik nih bang gua. Nah pas balik tuh bang, jadi kalau gue mau masuk ke rumah dia kan di kabupaten gitu bang. Jadi adanya di tengah-tengah kampung, terus jalan ke rumah dia kalau dari jalan utama tuh masih sekitar 15 menit lah ke dalam. Nah itu jalannya ngepas satu mobil tuh kalau mau ke rumah dia tuh. Nah pas gue dari jalan utama mau masuk ke perkampungan dia tuh, paling sekitar ya 50-60 meter, itu persis di kanan itu ada kuburan pemakaman umum. Oke. Mungkin pemakaman khusus warga situ lah. Terus tiba-tiba dia minta berhenti bang. Berhenti. Terus? Tapi flat gini bang. Berhenti. Gue melipir dong, berhenti. Lu kenapa lu? Terus dia bisikin gue pengen kopi hitam. Lah, gue kaget dong. Temen gue di belakang. Ini kayaknya bukan dia nih, ini kayak bukan dia. Terus gue siapa kata dia? Oh gitu. Kata si cewek gue, ke temen gue tuh di belakang. Wah ini kayaknya bukan dia gitu kan. Terus dia marah tuh. Terus gue siapa kata dia gitu kan. Udah dari situ bro, lo beli kopi hitam dah. Kopi hitam tuh adanya di pinggir jalan tuh. Kalau gue harus mundurin mobil susah bang, nggak ada space untuk putar balik. Akhirnya gue parkir di kuburan itu, di samping pinggir jalan kuburan itu. Temen gue suruh turun biar jalan kaki aja lebih efektif kan. Akhirnya jalan beli kopi tuh. Belilah kopi, kopi khas Bogor ya. Semoga ntar jadi sponsor kali buat lu ya. Kopi Liong bang, lu tau gak? Iya, kopi Liong gue tau. Iya, kopi Liong tuh. Bogor banget tuh. Nah, tapi sebelumnya kan dia bilang gini bang sama gua, nanti aja ngopinya di rumah. Gua bilang ya kan. Enggak, pokoknya gua mau di sini. Di sini nggak ada air susah. Enggak, pokoknya gua mau kopi. Mau mentah kayak mau mateng kayak pokoknya sekarang. Gitu. Bro, udah beliin kopi mentah aja. Udah beli kopi sasetan, gue masih ingat 1 biji. Kopi Liong kan cuma 2.000 tuh. Ya kan beli, udah kasihin tuh sama teman gue nih kopinya. Udah jalan pulang. Gitu. Tapi si bungkus kopinya ambil gini nih, sambil tengah jalan nih. Tangannya ambil gini-gini. Gini-giniin bungkus gimana sih? Kayak orang iniin kertas gitu, kayak gini-gini aja sepanjang jalan sampai rumahnya tuh bang. Itu bang, gue di dalam kampung orang, gue bawa mobil kenceng bang, saking buru-buru nih anak kenapa nih ya kan, harus gue balikin ke bapaknya nih ya kan, daripada gue kena salah. Karena dia masih di luar kan, itu sepanjang jalan bang, gini bang, ini tuh, udah tuh, sampailah bang nih, gue di rumahnya bang. Nah sampai di rumahnya nih,
Yang pertama turun gua. Jadi kan rumahnya turun ke bawah gitu, tangga dari parkiran mobil tuh turun lah ke bawah tangga. Terus gua bilang, "Om, udah balik, Dok?" "Iya, Om." Anaknya nih, belakang gua persis. Pas anaknya mau masuk rumah, bokapnya tuh kayak gini, Bang. Kayak ngeliatin anaknya tuh gini. Taruh. Kamu jangan masuk dulu. Kamu duduk aja situ. Gitu. Nah, gua kenapa nih bokapnya nih? Gua negatif thinking. Takutnya bokapnya tahu nih anaknya gua bawa ke villa kan. Otak gue udah pusing nih, Bang. Wah, tarik kawin nih gue nih, ya kan? Itu ya nggak? Sebenarnya kayak gue siap sih, cuma nggak secepat itu maksud gue ya nggak? Iya. Waduh, kata gue nih, wah gue udah sidang nih, Bang. Otak gue udah gitu ya, Bang. Wah, gue udah sidang nih. Duduk tuh akhirnya anaknya. Bokapnya masuk, karena waktu itu bokapnya masih setelan kayak gue gini. Celana pendek, kaos. Mungkin dia balik mancing, karena demennya mancing, Bang. Selain daripada itu tuh, mustika. Ya kan? Udah tuh, Bang. Dari situ nggak lama, Bang, gua kaget. Bokapnya keluar sarungan, baju koko sama peci. Ya kan? Rapi udah. Rapi lah, kata gua mau pengajian di mana ini? Ya kan? Tiba-tiba bilang gini, "Kamu mau apa?" "Kopi," kata bokin gua, nanya ke bokin gua, bokapnya. "Mana kopinya?" "Kasih, yang bekas dia ini yang gua beli tadi." Kasih, udah seduhin, Bang. Seduhin, nggak lama keluar, dikasih. Itu, Bang, itu air masih mendidih tuh kopi, Bang. Diminum, Bang. Abis. Lah, gua kaget kan. Wah, ini bukan cewek gua nih, jangan-jangan nih, ya kan? Nggak mungkin nih, lagian cewek gua nggak suka kopi hitam, Bang. Iya, dia tuh paling suka kopi-kopi, ya kopi susu lah gitu. Tapi es, nggak suka tuh kopi hitam panas tuh, udah bukan dia banget gitu kan. Udah gitu, buset, secara manusiawi, Bang, gua kalau minum air itu melepuh, Bang, bibir gua. Wih, ini kayak minum, abis lari, kita minum es, Bang. Wih, sedap banget nih, gua bilang. Waduh, kenapa nih orang? Gua bilang, ya kan. Udah nih, beres kopi, udah. Bokapnya bilang gini, "Dari mana?" Ketawa dia, Bang. Hehehe. Tapi suaranya suara nenek-nenek, Bang. Bukan suara dia? Bukan. Gua kaget dong. Anjir, siapa nih, gua bilang, ya kan. "Dari mana?" Hehehe, gitu, Bang. "Dari jalan." Kayak gitu kan. "Jalan mana?" "Puncak," kata dia gitu. Langsung kayak gimana sih? Bokapnya tapi dengan santainya. Cuma kan gue bete. Yang gue bete itu apa ya? Satu, apa ya maksudnya? Gue takut, gue tahu destinasi gue semalam nih. Bokapnya tahu destinasi gue semalam kemana. Itu tuh yang kebongkar jadi. Iya, takutnya kebongkar nih, ya kan? Gue bukan takut mikirin di dalamnya ada siapa, bukan pada saat itu. Yang penting, jangan lu bongkar nih, gue malam dari mana nih. Kan bangsat ya pikiran gue ya. Dia sampai dia ngoceh macam-macam nih. Iya. Udah tuh, Bang. Brengsek lebar. Iya. Iya lagi. Iya lagi. Tuh dia ketawa gitu, Bang. Ketawanya kayak hehehe gitu, tapi suara cewek. Suara cewek kayak nenek-nenek gitu. Terus kata bokapnya gini, "Yaudah, lu sekarang keluar dari anak gua." "Nggak mau," kata dia gitu kan. "Terus lu maunya apa?" Kata dia. Hehehe gitu lagi, Bang. Daging. Kata dia. Daging apa lu? Sini nggak ada daging, kata dia. "Lu keluar apa gua bakar?" Kata bokapnya, gua nggak ngerti deh maksud bokapnya apa, karena kan gua memang nggak ngerti hal-hal mistis, Bang, ya kan. "Lu keluar apa gua bakar?" Kata bokapnya gitu kan. "Hehehe, coba aja," kata dia gitu kan. Anjir nih, gua udah A1 nih, yakin nih, gak beres nih, gua bilang nih, ya kan. Udah tuh, Bang. Dari situ dipegang nih sama dia ubun-ubunnya nih. Dia langsung, "Hehehe, ampun, gitu. Ya kan? Ini kayak bukan cewek gua banget, Bang, asli, Bang. Ampun, iya, gua keluar. "Yaudah, lu keluar. Daripada gua paksa lu," kata bokapnya gitu kan. Iya. Udah tuh. Langsung gini. Terus bokapnya kayak, "Lu nggak usah ngeledek gua, keluar," kata bokapnya kan. Hehehe gitu. "Daging lu, daging." Gitu. Terus dia bilang, "Lu dari mana sih? Lu dari mana?" katanya kan. "Puncak," kata dia gitu, ya kan. Wah, anjir, ya kan. Cuma kan ya gue masih bisa ngeles lah kalau dia cuma sebatas bilang puncak, jangan dari villa aja, gue bilang kan. Masih otak gue masih jelek aja tuh, padahal depan gue udah setan tuh ya. Nah, dari situ tuh udah akhirnya sama bokapnya tuh kayak dicabut gitu, Bang. Ini ubun-ubunnya diginiin gitu, ampun. Enggak, lu apa, enggak mau keluar, lu bandel lu, kata bokapnya kan. Iya, gue keluar, katanya. Ampun. Enggak, keluar enggak. Jadi akhirnya tuh sampai dia keluar dan kayak bokapnya tuh baca-baca sampai itu hilang tuh. Jadi walaupun dia udah bilang ampun tuh, bokapnya masih diterusin tuh baca apalah, gue nggak tahu lah, karena cuman bibirnya doang yang apa gerak-gerak gitu kan. Udah dari situ tuh kayak keluar tuh, kayak lemas.
Terus ini apa kayak bokapnya tuh mijit-mijit ini dia. Dek, udah enakan dek? Kata gitu kan. Iya, udah enakan. Kata gitu kan. Udah lepas kali ya. Lah kan gue kaget, ini orang berdua ngomong apaan sih? Gitu. Jadi kayak, lah sekarang ada nggak logikanya kalau orang kesurupan nyadar? Kan enggak dong? Iya. Lah ini orang kok ngobrol nyambung nih. Ya kan, terus, Om kenapa sih Om? Ada apaan Om? Enggak, jadi adik, kan dia manggilnya Dede. Dede ini sebenarnya udah Om pagerin. Gitu. Jadi kalaupun ada sesuatu yang masuk sama dia nggak full bisa ngontrol dia. Jadi dia masih kayak adu kuat aja. Gue nggak ngerti begitu Bang, ya kan? Adu mekanik lah istilahnya, ya kan? Makanya dia nggak bisa masuk secara full gitu kan. Nah udah tuh Bang, dari situ udah dipijit-pijit sama bokapnya tuh kayak di apa sih ini gue nggak ngerti udah gitu-gituin tuh, ya kan? Udah tuh akhirnya keluar, gue tanya, lu udah bayan? Udah. Sorry ya katanya kalau gue dari kemarin marah-marah tuh gue lagi kayak nahan sesuatu katanya gitu. Jadi emang si Bokin gue tuh ternyata kayak udah dipagerin sama bokapnya dan dia tuh kayak bisa menyadari gitu. Si Bokin gue itu. Nah cuman yang jadi masalah buat gue adalah Bang, semalam gue wik-wik sama siapa nih? Kan baru sadarnya di rumahnya. Iya. Ya kan? Ya raganya dia nih, tapi dalamnya ya lu kebayang kali Bang. Ya kan? Lah cuma kan gue mau nanya ke bokapnya nggak mungkin. Terus pertanyaan gue, rasanya beda nggak? Gue lupa Bang. Itu kejadian Desember 2022, lupa gue Bang, lupa. Gue nggak bisa bilang enak karena semuanya enak ya kan? Nah itu, gue bangkitin mental gue Bang. 1 bulan Bang gue kepikiran, lah gue wik sama siapa nih waktu malam itu. Sedangkan kalau dia kemasukan, baru dikeluarin tuh pas di rumah bokapnya, kebesokan harinya, malamnya lagi, ya kan? Itu Bang, mental gue jatuh Bang dari situ Bang. Mau insaf tapi otak gue masih ngeres, ya kan? Iya kayak gitu Bang. Jadi gimana sih? Tapi itu berarti itu malam dia itu sebenarnya pas lagi wik kamar tuh udah bukan dia gitu ya kan? Dalamnya. Iya. Raganya dia Bang. Lu gimana sih? Ngedrop nggak lu gitu? Dengan kondisi gue seperti itu, kalau lu pribadi ngedrop nggak Bang? Kalau gue sih ngedrop, gue sebulan Bang, gue memperbaiki mental gue tuh. Sebulan lu nggak jalan lagi sama dia tuh selama sebulan? Bukan nggak jalan sama dia. Nggak ke hal-hal begitu. Maksudnya nggak jalan ke villa, nggak, lebih ke yang pacaran baik-baik. Pacaran? Berarti udah pacaran nggak baik-baik ya? Ya kan belum nikah. Kalau belum nikah wik kan nggak baik-baik Bang. Bener. Pacaran di rumahnya aja gitu. Tapi ya gue ada untungnya Bang. Untungnya dia nggak cerita tuh setan. Bahwa malam tuh habis dari villa. Kalau habis dari villa, gue dikawinin kali. Dikawinin bapak langsung gitu, ya kan. Cuma sampai sekarang lu Bang, kalau gue teringat gitu selintas gitu masalah itu, gue drop langsung kayak bad mood tuh gitu. Iya lah Bang, gila masa seumur hidup gue pernah wik-wik sama begituan sih. Walaupun wujudnya manusia, kan dalamnya bukan. Gitu Bang. Anjing, gue jadi ketawa mulu gue. Iya. Berarti itu cewek lu tuh bisa dibilang kalau mungkin bapaknya tuh nggak magerin, mungkin dia totali kesurupan ya? Total. Jadi kayak udah kayak layak orang kesurupan aja ya? Iya. Kalau ini masih setengah-setengah? Masih setengah, iya. Jadi kayak adu mekanik gitu? Iya. Kadang dia yang nguasain, kadang itu yang nguasain ya. Makanya sampai minta digendong sama dia pun posisinya aneh ya kan? Anjir, jangan dibahas kali Bang. Kan yang gue gendong juga sebenarnya bukan dia itu ya. Ya makanya gue juga baru dari situ, baru setelah tahu kejadiannya seperti itu, baru nyesel tuh gue. Anjir, yang gue gendong bukan dia nih, permintaan soket nih. Setan maksudnya. Iya. Ya kan? Itu. Tapi itu gue penasaran tuh villa yang satu tuh, yang apa, yang lo bilang deket situ tuh, yang villa yang kosong itu tuh. Tapi Bang ya, kalau kata bokapnya Bokin gue tuh, sosok yang masuk di Bokin gue tuh, itu sosok kalau gue dengar dari cerita yang dia ungkapin, jadi sosok ini tuh di sini loh, di situasi yang seperti ini loh. Nah, jadi kalau menurut gue menemukan situasi seperti itu pada saat di awal gue nunggu si calo, yang gue bilang ada pavilion buat itu. Nah, view-nya tuh kayak gitu. Yang kosong-kosong itu lo bilang? Ya, yang nggak ada villa tuh. Iya. Yang cuma ada pavilion buat kayak satpam jaga.
Oh, Kayak mulai pos masuknya satpam. di situ. Nah, kalau menurut kan dia kan cuma menjelaskan view-nya. Si makhluk ini tuh masuk di kondisi yang tempatnya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Lah, berarti yang pas gue lagi nunggu si calo nih. Gitu. Karena bukan di kondisi yang di situ tuh ada rumah, bukan. Jadi kayak kebun gitu, kayak taman. Berarti ya bukan pas lagi di villanya ya? Bukan. Jadi di villa itu memang udah ada dalam itunya, dalam villanya. Iya. Nah, cuma kan yang gue bingung kan, dia kan tahu ya gue suka minum ya. Ini kayak dilarang. Lah masa setan sayang sama gue bagaimana lu, Bang? Iya, aneh ya. Harusnya namanya Bukannya aneh, guanya ngeri, Bang. Lah kalau ngikut, ya kan? Gitu, ngerinya gitu doang. Iya, harusnya kan namanya setan lu mau minum dia mesti wah mabok lu. Ini enggak, lu dilarang ya berarti. Iya, berarti kan sayang dia sama lu. Nah kan ngerinya diikutin ya. Iya nggak sih? Nah, gue suka bad moodnya di situ tuh kalau kepikiran itu. Iya nggak sih, Bang? Iya. Ya ini bro, ini sebelum gue tutup nih, ada pesan nggak nih buat yang nonton dari lu seputar permasalahan perwik-wikan? Permasalahan yang tadi. Pesannya adalah simple sih, Bang. Jangan wik-wik sebelum nikah lah itu. Nah, tuh, itu bro, itu paling bener. Kata-kata lo paling bener di podcast ini baru ini baru. Walaupun itu sulit. Walaupun itu Gitu. Oke bro, buat lo yang Ini sebenarnya podcast horor apa komedi sih, Bang? gue juga nggak tahu. Buat lo yang pengen cerita seputar perwik-wikan kayak narasumber ini, lo bisa ke voice note ke nomor WhatsApp yang di bawah ini. Lo ceritain aja gimana. Kalau wik-wiknya oke, gue hubungin balik. Bercanda. Oke, kalau gitu, gue Arvin dari Jelajah Malam, undur diri dan Siap. Bang Edo. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Deh.